bersama Ibu Sunarti SE. Beliau adalah calon anggota DPRD Kabupaten Tebo dari Dapil Rimbo Bujang dan Rimbo Ulu dari Partai Nasdem dengan nomor urut caleg 1. Oke, kembali Mbak Nara atau Ibu Sunarti. Ya, siap Mas Bagas. Oke. Lalu harapan, kemudian program apa dulu yang tentunya akan dilaksanakan gitu Mbak Nara atau Ibu Sunarti? Program maksudnya Mas? Saat saya terpilih atau gimana ini? Gimana? Saat saya terpilih nanti jadi DPR atau program sekarang gitu? Iya, program ketika Ibu Sunarti menjadi anggota DPRD Kabupaten Tebo. Ya, silakan. Baik Mas Bagas, insya Allah kalau saya terpilih sebagai anggota DPRD Kabupaten Tebo, yang pasti yang saya jadi sorotan pertama yaitu dari faktor ekonomi ya Mas ya. Iya. Bagaimana ekonomi? Kebetulan saya juga seorang lulusan basic saya memang dari Fakultas Ekonomi begitu ya. Jadi di sini saya menguatkan dulu, menaikkan daya beli masyarakat. Karena dengan naiknya daya beli masyarakat, menurut saya itu akan menunjukkan kesejahteraan suatu wilayah. Dengan cara bagaimana? Selama ini kita ketahui bahwa penghasilan masyarakat kita itu mayoritas memang dari karet. Dan kedua mungkin dari sawit, begitu kan Mas Bagas ya? Betul. Karet ini sementara harganya fluktuatif gitu kan. Kadang naik sebentar, turunnya lama. Harganya kadang di bawah standar. Yang mana itu tidak mencukupi kebutuhan para petani karet yang sekarang dirasakan seperti yang penelpon tadi dikatakan bahwa harga getah turun begitu kan. Itu mempengaruhi daya beli masyarakat dan juga ikut turun drastis gitu. Iya. Dan juga di sini saya melihat kan banyak sekali anak-anak lulusan S1, lulusan SMA, SMK itu susah untuk mencari pekerjaannya Mas. Sementara kita tahu sendiri keadaan kalau dari situ bagaimana, apalagi kalau ini sekarang musim penghujan sempat kemarin banjir juga, berarti kan itu mempengaruhi penghasilan masyarakat kalau hanya bertumbuh kepada di karet yang selama ini menjadi andalan khususnya masyarakat Dapil 3. Itu yang saya amati seperti itu. Jadi di sini saya ingin membangun ekonomi khusus di Dapil 3 ini benar-benar kokoh. Oke. Yang punya fondasi yang kuat. Bagaimana kita membangun mensejahterakan diri kita pasti dari sektor ekonomi. Insya Allah kalau ekonomi kita kuat, maka wilayah kita pun akan ikut maju, akan ikut sejahtera masyarakatnya, maju juga wilayahnya. Itu pendapat saya Mas. Dan di sini secara yang saya lihat itu memang pengangguran masih banyak karena kurangnya lapangan pekerjaan. Nah, di sini saat saya insya Allah saya terpilih menjadi anggota DPR, saya ingin membuka banyak lapangan pekerjaan Mas Bagas. Solusinya bagaimana? Bisa membawa investor untuk membangun misalnya ini pasar modern ataupun mall besar yang bisa menyerap tenaga kerja. Dan di situ saya juga punya koperasi saya ini sudah berjalan 2 tahun ya Mas Bagas, dan alhamdulillah progresnya bagus. Ke depan saya ingin mengembangkan koperasi ini dan bisa menyerap tenaga kerja yang lumayan banyak juga, baik dari lulusan SMK maupun lulusan S1. Karena koperasi saya ini akan memasuki tahap menjadi jasa keuangan, yang istilahnya kerennya itu Mas menjadi BPR nantinya, insya Allah itulah yang saya akan dirikan. Yang saat ini baru dalam bentuk koperasi ya Mas. Ini menuju tahap menuju BPR. Nah, itulah solusi saya untuk merekrut tenaga kerja khusus di Dapil 3 Rimbo Bujang Rimbo Ulu. Begitu Mas Bagas, itu secara ekonomi ya. Dan kalau ekonomi ini kenapa saya bikin kokoh? Itu tadi Mas, saya memberikan pinjaman modal usaha khusus untuk milenial dan kepada kelompok-kelompok yang selama ini saya tahu saya kan banyak ini bertemu dengan kelompok-kelompok, dan saya mengarahkan serta menganjurkan ibu-ibu yang punya usaha-usaha itu masuk, menjadikan mereka satu kelompok UMKM misalnya, kelompok wanita tani seperti itu. Jadi akan lebih mudah kami untuk memanajemeni mereka, untuk memantau perkembangan mereka, apakah mereka apa yang mereka butuhkan.
Nah, kalau berkelompok seperti ini, Mas, enaknya kan bisa dapat bantuan dari pemerintah, dari dinas-dinas terkait, dinas koperasi UMKM itu yang pelaku UMKM, dari dinas Baik. pertanian itu yang melaksanakan koperasi kelompok wanita tani. Ini kan yang saya juga sudah sering memfasilitasi kelompok-kelompok yang sudah mendapatkan bantuan dari pemerintah gitu, Mas. Dan dari saya pribadi saat saya jadi, insya Allah jadi DPR, saya memberikan modal usaha itu, memberikan pinjaman sekian misalnya itu tanpa bunga sama sekali, dan itu pun berbasiskan syariah. Saya memakai syariah, tidak mengambil laba, tapi suka sama suka. Jadi berapa yang mereka mampu itulah yang kami tidak menekan ke masyarakat, biar masyarakat ini bisa mengeksplor dirinya sendiri dulu, mengekspresikan diri di mana sih passion saya untuk membuka usaha ini. Kita tahu sendiri kalau kita memberikan modal usaha ini misalnya pinjaman dalam bentuk pinjaman berbunga seperti di bank konvensional lainnya, ini baru sebulan kan sudah harus bayar gitu ya Mas Bagas. Kalau kami tidak memakai sistem itu Mas Bagas. Jadi kami besarkan dulu usahanya mereka, saat mereka sudah fit nih, sudah jalan usahanya, barulah balikkan modalnya saja. Nah, itu secara sistem ekonomi. Jadi saya pengen mensejahterakan masyarakat dengan cara seperti itu Mas Bagas. Semoga itu diterima nantinya oleh masyarakat karena sistem saya memang seperti itu. Itu baik. Di sistem ekonomi Mas Bagas. Baik, menarik sekali. Dan terkait dengan besok di hari Rabu tanggal 14 Februari 2024 yaitu hari pemungutan suara. Oke, apa mungkin pesan-pesan yang akan disampaikan oleh Ibu Sunarti kepada masyarakat Kabupaten Tebo khususnya yang ada di Dapil Rimbo Bujang dan Rimbo Ulu? Silakan Ibu.